Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Semoga dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa menambah ilmu kita dan menambah pengalaman kita dalam mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, sebelumnya ibu minta kepada anak ibu Zira untuk membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa tadi bisa memperlancar pembelajaran kita pada pagi hari yang cerah ini ya nak. Baik, selanjutnya
tajwid Al-Quran. Kenapa kita sebagai anak muda tidak bersemangat? Sekian Bu Iman. Masya Allah, tepuk tangan untuk teman kita Nisa. Ya, dari video tersebut telah mengajarkan kita betapa pentingnya dalam mempelajari Al-Quran. Nah, di sini anak-anak ibu sudah menyaksikan di mana para lansia ataupun nenek-nenek masih mulai untuk belajar Al-Quran. Apakah nantinya anak-anak ibu mau seperti itu? Tidak ya. Nah, di sini ibu akan memberikan pembelajaran kepada anak-anak ibu untuk anak-anak ibu dapat memahami hukum tajwid Al-Quran khususnya yaitu mat tabi'i, dan yang kedua yaitu anak ibu dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nanti ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, ibu menggunakan model pembelajaran PBL agar anak-anak ibu bisa lebih aktif dalam melakukan pembelajaran pada pagi hari ini ya nak. Baik, sebelumnya ibu mau bertanya nih, apakah masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tidak. Ya, pembelajaran kita minggu lalu itu ibu sudah menyinggung mengenai pengertian mat dan macam-macam mat ya. Nah, sekarang kita masih mempelajari mengenai mat nih. Nah, apakah anak-anak ibu tahu mengenai materi kita pada hari ini? Nah ya, materi kita pada pagi hari ini yaitu mat tabi'i. Ada yang tahu nama lain dari mat tabi'i apa nak? Asli. Ya, benar. Nah, nama lain dari mat tabi'i ini ialah mat asli. Kepada anak ibu Sanqat, menurut anak ibu Sanqat apa saja huruf dari mat tabi'i nak? Dari mat tabi'i ini ada 3 huruf Bu, yang mana hurufnya alif, waw, dan ya. Ya. Terima kasih anak ibu Sanqat. Ya, huruf dari mat tabi'i ini yaitu alif apabila bertemu dengan harokat fathah dan waw yang apabila bertemu dengan harokat dhammah dan ya yang apabila bertemu dengan harokat kasrah. Nah, sampai di sini dapat dipahami nak? Paham Bu. Baik, selanjutnya yaitu ibu akan memberikan sebuah video pembelajaran agar anak ibu lebih memahami apa sih itu mat tabi'i. Tapi ibu akan memberikan video pembelajaran ini setelah anak-anak ibu diskusi kelompok. Nah, sebelumnya ibu akan memberikan kepada anak-anak ibu lembaran LKPD-nya. Kepada anak-anak ibu mohon dibentuk kelompoknya ya. Atau ibu saja yang membentuk kelompoknya? Nah ya, kelompok 1 yaitu Zira dan Mailda, kelompok 2 Dinda dan Anissa, kelompok 3 yaitu Nadia dan Sanqat. Nah, baik, kelompok pertama yaitu baca soalnya ya nak. Iya nak. Nah, sudah dapat soal semuanya
Baik, Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk duduk per kelompok dan setelah diskusi nanti Ibu akan minta kepada anak Ibu untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya nak. Dan mohon keaktifannya nantinya karena itu akan masuk ke dalam kriteria penilaian yang akan Ibu lakukan nantinya. Baik, dipersilakan untuk memulai diskusinya. Ibu berikan waktu sekitar 10 menit. Dimulai dari sekarang. Ada kesulitan dalam memahami soal? Sudah ya. Kelompok 2. Nah, semangat ya nak. Kelompok 3 ada keraguan nak? Tidak. Sudah Bu. Sudah? Oke. Selanjutnya Ibu akan minta kepada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas terlebih dahulu. Anak Ibu mau Ibu yang menunjuk atau anak Ibu sendiri yang memberanikan diri untuk tampil di depan? Baik, Masya Allah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk ke depan, salah satu orang perwakilannya. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaannya yang pertama. Bagaimana pendapatmu mengenai masih banyak orang yang belum fasih membaca Al-Quran karena tidak memahami tajwid Al-Quran? Jelaskan. Jadi, tajwid adalah ilmu yang sangat penting dalam membaca Al-Quran dengan benar. Karena kesalahan tajwid bisa mengubah makna ayat. Adapun penyebabnya yaitu yang pertama, kurangnya pendidikan, 2, keterbatasan waktu, yang ketiga, kurangnya kesadaran, yang keempat, metode pembelajaran. Solusinya dari kami yaitu pendidikan yang lebih merata, yang kedua kelas Al-Quran, yang ketiga meningkatkan kesadaran, yang keempat metode pembelajaran inovatif. Itulah jawaban dari kami. Kami kembalikan. Baik, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Masya Allah, jawabannya luar biasa sekali ya. Nah, dari penjelasan kelompok 1 tadi dapat kita pahami bahwa kita memerlukan berbagai metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk memahami tajwid Al-Quran agar kita ataupun anak-anak Ibu nantinya bisa pasti dalam membaca Al-Qurannya. Baik, yang selanjutnya untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan, kelompok berapa nak? 2. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dipersilakan kepada anak Ibu Dinda. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya, berikanlah 4 contoh potongan ayat mengenai hukum dari matabi dan berikan alasannya. Nah, contohnya itu yang pertama pada huruf alif, setelah huruf ta adalah kitabun yang berharakat fathah. Yang kedua, huruf alif setelah huruf qaf yaitu qala yang berharakat fathah. Yang ketiga, huruf waw setelah huruf qaf, contohnya yaqulun yang berharakat dhammah. Dan yang terakhir huruf ya setelah contohnya haqiqatun setelah qaf dan yang berharakat kasrah. Sudah Bu? Sudah nak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih ya nak karena sudah memberikan contoh matabi kepada kita semuanya. Ya, dari pembahasan kelompok 2 tadi Ibu menangkap contohnya yang pertama yaitu kitabun. Nah, apakah anak Ibu tahu di mana letak
kelas. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Baik, yang akan mempresentasikan dari kelompok kami, namanya pertanyaannya itu bagaimanakah pendapat mengenai hukum At-Tabi'i dan bagaimanakah cara memahami tajwid Al-Quran pada masa modern ini. Yang pertama yaitu At-Tabi'i terjadi ketika ada salah satu dari 3 huruf mat yaitu alif, waw, dan ya yang didahului oleh harkat yang sesuai. Yang pertama alif didahului harkat fathah, yang kedua waw didahului dengan harkat dhamma, yang ketiga yaitu ya didahului dengan harkat kasrah. Nah, At-Tabi'i dibaca jelas panjang satu alif atau 2 harkat. Cara memahami yang kedua yaitu cara memahami tajwid Al-Quran pada era modern ini. Yang pertama yaitu kursus online dan aplikasi. Yang kedua yaitu video tutorial dan YouTube. Yang ketiga yaitu kelas tatap muka dan grup belajar. Dan yang terakhir yaitu materi dan buku digital. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, sangat bagus sekali ya penyampaian materi dari kelompok 3 tadi. Nah, di mana dapat kita simpulkan bahwa mat tabi'i adalah mat yang apabila huruf alif sebelumnya terdapat huruf yang berharokat fathah, dan waw yang apabila sebelumnya terdapat huruf yang berharokat dhamma, dan ya yang sebelumnya terdapat huruf yang berharokat kasrah. Dan tadi kelompok 3 juga menjelaskan bahwa mat tabi'i itu dibaca dengan berapa tadi ya Ibu Dinda? 2 harokat. Ya, 2 harokat atau 1 alif. Nah, sampai di sini anak Ibu sudah bisa memahami mengenai mat tabi'i? Sudah. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah video pembelajaran agar anak Ibu dapat memahami lebih dalam mengenai mat tabi'i ya.
lembaran soal yang telah diberikan. Nanti Ibu akan periksa ya apakah anak Ibu sudah memahami materi kita pada pembelajaran pagi hari ini ya nak. Nah baik, selanjutnya yaitu apakah dari anak-anak Ibu ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Saya Bu. Nah baik, kepada anak Ibu Nisa dipersilakan untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Pertama, materi itu disebut juga dengan mad asli. Rumusnya ada alif ketika bertemu dengan fathah, waw ketika bertemu dengan dhammah, ya bertemu dengan kasrah. Yang mana cara membacanya yaitu dipanjangkan sepanjang satu alif atau dua alif. Masya Allah, tepuk tangan untuk anak Ibu Nisa. Ya, mad tabi itu sering kita sebut dengan mad asli, di mana Ibu harapkan nanti anak-anak Ibu sudah tidak